Yang paling anti aging itu tuh Mediterranean diet. Jadi dia kayak fokusnya tuh makannya yang putih-putih kayak ikan, ayam, daging merah tuh enggak, terus gula enggak, yang kayak emang masih apa ya, nggak banyak micin-micin dan pengawet dan pewarna gitu. Itu sebenarnya yang memang diet yang dianjurkan untuk anti aging. Apakah benar jenis kulit leher kita bisa nentuin lifestyle kita tuh kayak apa? Gitu. Fakta sih, tapi bisa juga botox kan untuk ngecelin rahang, Iya. untuk mengurangi keringat juga bisa. Oh iya? Iya, kayak orang yang tuh maksudnya gimana basket tau nggak? Basah ketek gitu, bisa disuntik botox. Oh bisa? Bisa. Hai, welcome back to Staycation Talks by Ida Mate bareng gue Manacika Anisti. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng dokter cantik yang dimana lagi mendalami tentang anti-aging sekaligus cucu dari pendiri Mustika Ratu di Indonesia. Oh my god, hai Kusuma Putri Rain. Iya. Aku panggilnya Putri. Boleh. Aku tuh pangling banget ya, aslinya tuh emang bener-bener. Kamu kan emang dokter kecantikan ya, sekarang lagi mendalami tentang anti-aging. Aku tuh ngelihat kulit kamu bener-bener flawless, kayak nggak ada pori-porinya. Ini kamu pakai makeup gak sih? Tapi beneran no pori-pori, bagus banget. Nah, aku kepo dong kalau misalnya kamu sebelum tidur biasanya night routine-nya ngapain aja sih? Aku juga pengen ikutan. Sebenarnya pasti skincarean sih. Skincare-nya aku rutin banget eksfoliasi untuk ngangkat kulit juga, kulit mati. Nah, tapi aku tuh utamanya harus tidurnya pakai parfum. Soalnya aku tuh mood aku sangat dipengaruhin sama bau. Kayak kalau aku udah agak ngerasa kok nggak wangi lagi, aku pasti semprot parfum. Jadi tidur tuh harus dengan keadaan yang happy dan tenang. Si ininya juga apa namanya, bantal tuh katanya bakterinya lebih banyak gak sih daripada HP gitu-gitu? Bener-bener, apalagi kalau nggak rutin diganti. Harusnya tuh 3-4 hari diganti, apalagi bantal yang kena muka kita. Iya kan? Penting banget buat diganti. Pokoknya nggak bisa deh kalau tidur nggak nyaman spraynya. Oke. Kebiasaan apa aja sih dokter yang bikin kita tuh jelek gitu? Yang tanpa kita sadarin, kebiasaan yang sering kita lakuin sehari-hari itu bisa bikin kita jelek dan merusak kulit kita. Yang pertama sih, semua udah tahu sih pastinya, ngerokok. Itu paling penting sih, karena ngerokok itu tuh penuh dengan radikal bebas yang dia bikin badan kita juga ada inflamasi, terus dia ngurangin jumlah kadar-kadar kandungan yang ada di badan kita yang harusnya tinggi jadi rendah gitu. Terus dia mengurangi antioksidan juga, itu penting banget. Terus yang gak kalah penting itu orang suka skip untuk double cleansing, terutama di muka. Karena kayak misalkan kita pakai makeup nih, itu kan berlapis-lapis, nggak bisa cuma cuci muka aja terus udah blast gitu. Jadi harus double cleansing, entah itu pakai water base kayak micellar water atau oil base gitu. Jadi tetap harus pakai water base dulu atau oil base, terus baru cuci muka, mandi biasa. Jadi penting banget sih menurut aku buat double cleansing. Terus itu yang tadi sempat Cika bahas juga, masalah bantal. Itu bisa dari guling, bisa dari bantal juga, karena kan dia nempel terus kan sama kita. Berarti kita harus sedot tungau itu ya? Iya, itu penting juga sih. Daripada, maksudnya lebih efektif bersedot tungau kan daripada ganti doang kan? Iya, dua-duanya maksudnya kan. Harus diganti. Kalau bisa 3-4 hari sih. Karena misalkan kamu pakai skincare, terus habis itu skincare-nya di pipi, terus nempel di bantal, terus kamu diemin kayak 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Kan lama-kelamaan juga kandungan skincare-nya udah berubah dong, yang di bantal ini lama-lama bisa jadi bakteri. Gitu, bikin jerawat. Itu yang paling penting sebenarnya si sarung bantal kita ya. Dan itu ngaruh nggak sih kalau misalnya sarung bantalnya kayak bahannya tuh satin gitu-gitu, sebenarnya ngaruh nggak sih, Dok? Ngaruh, soalnya kalau misalkan satin dia nggak nyerap. Jadi skincare-nya masuk di kulit. Kalau misalkan bahan spray biasa tuh dia malah nempelnya di spray. Gitu. Berarti ngaruh juga tuh ya kalau misalnya bahannya satin. Karena sekarang udah banyak banget, dulu tuh masih zaman-zamannya satin tuh mahal banget dong. Kayak harganya tuh bisa jutaan, sekarang tuh ada yang 100 ribu sekian, itu ngaruh juga ya berarti ya? Ngaruh. Nggak ada bedanya kan sama yang mahal? Enggak sih Nggak ada bedanya. Oke, karena kita udah kedatangan ahlinya, kita langsung aja main mitos dan fakta bareng Dokter Putri supaya kita bisa tahu ini benar atau salah sih kalau misalnya menurut ahlinya.
Yang pertama nih dok, kebiasaan tidur sambil membuka mulut atau kayak mendengkur gitu, itu beneran gak sih buat double chin muncul lebih cepat? Fakta sih, jadi resiko sebenarnya untuk kebentuk double chin. Kalau misalnya kita tidur kan rahangnya tuh jadi lebih rileks, terus dagunya jadi maju ke depan. Nah itu lama-kelamaan kalau terus-terusan bisa jadi double chin. Tapi utamanya double chin tuh dari kondisi tubuh sih, kayak kalau obesitas, overweight, biasanya dia lebih banyak kemungkinan untuk jadi double chin karena itu penumpukan lemak gitu. Jadi dipastiin aja sih kalau kamu atau teman-teman sempat lihat juga tuh yang suka taping mulutnya, itu kan juga supaya nggak jadi mouth breather. Jadi emang sebenarnya ngaruh ya kayak ngeselotip bibir kan mulut kita supaya kita tuh nggak mangap kalau gitu. Iya ya, Lumayan ngaruh sih sebenarnya. Iya, berarti ngaruh juga dari apa yang kita konsumsi, terus dari gen juga gitu ya. Benar itu ngaruh banget. Oke. Terus yang kedua, mitos atau fakta, dokter kecantikan bisa tahu jenis penyakit di dalam tubuh dari letak jerawat yang ada di muka kita. Saya kayak ada jerawat di sini nih di dada, ada penyakit apa gitu. Bener nggak sih dok? Mitos sih itu. Oh iya. Sebenarnya itu kepercayaan tradisional yang secara evidence based sampai saat ini memang belum ada yang menyatakan kayak gitu. Tapi kita dokter udah bisa tahu nih, kamu misalkan letak jerawatnya di mana, kemungkinan penyebabnya apa. Kayak misalkan kalau jerawatnya di hairline, sekitar jidat, kemungkinan tuh dari produk rambut gitu. Atau misalkan kamu kurang bersihin mukanya, jadi kan area T-zone tuh acne prone, nah itu kemungkinan dari situ juga. Atau di pipi yang tadi kayak bantalnya kotor gitu, atau dari HP. Kalau kita telepon nih misalkan kayak gini nih, itu kan nempel juga kan. Terus HP-nya kayak nggak bersih, makanya aku suka bawa Speaker aja. aku suka bawa ini juga kayak alcohol swab buat bersihin karena kan dia nempel juga di pipi, bisa bikin jerawat juga gitu. Terus kalau daerah dagu seringnya itu dari hormonal juga sih. Tapi bisa juga dari produk-produk, misalkan makeup nggak bersih daerah sini. Kadang tuh orang suka ngelewatin bersihin area leher sama dagu. Oh iya, karena ngerasa nggak pakai makeup di sini gitu ya. Padahal sini juga kena debu Iya, gitu. gitu. Iya benar. Dan kalau misalnya letak jerawat itu tuh berarti bukan dari penyakitnya, tapi lebih ke cara perawatan kulitnya, bener atau enggak gitu ya. Terus bisa nggak sih dok kalau misalnya breakout yang kayak tiba-tiba nih dok, kayak misalnya dari mukanya biasa aja, terus salah sabun cuci muka atau skincare tuh bisa breakout cepet gitu, Bisa. itu bener ya dok? Bener, tapi itu bisa dua. Jadi either dia misalkan lagi pakai produk yang emang dia meningkatkan turnover kulit, itu bisa jadi jerawatan. Tapi jerawatnya tuh untuk membersihkan, kayak pakai retinol gitu. Kadang kan suka muncul. Nah, itu sebenarnya untuk bersihin. Tapi ada juga yang breakoutnya gitu. Breakoutnya karena nggak cocok gitu. Jadi harus dipastiin sih produknya itu apa, terus jenis breakoutnya kayak apa. Kalau dia yang cepat datang terus cepat hilang, berarti mungkin emang itu dia lagi mengeluarkan aja nih sisa-sisa kotoran di kulit kita, lagi ngeluarin sisa-sisa minyak, sisa-sisa keringat gitu. Tapi kalau yang progresif memang dia makin lama makin banyak, terus dicoba pakai produk yang itu malah makin parah, berarti emang harus betul. Iya, stop Gitu. Jadi jangan, karena kulit orang juga beda-beda kan. Kadang kita kalau ngeliat sosial media, ini jerawatan ya udah deh tunggu dulu deh, pakai terus gitu kan, dan malah breakoutnya makin bertambah. Oke, di stop aja. Mitos atau fakta yang ketiga, jenis kulit muka yang kering lebih cenderung menua dibandingkan jenis kulit muka yang berminyak. Bener nggak sih dok? Ke arah fakta sih itu. Jadi sebenarnya semakin kita bertambah usia, kulit kan kehilangan kolagen, contohnya kalau yang sering terdengar, terus elastin juga. Nah, skin barrier juga jadi rusak, jumlah minyak juga berkurang. Nah, biasanya penuaan itu identik dengan kulit keriput atau ada garis-garis. Nah, itu biasanya dehydrated kulitnya, gitu. Jadi sebenarnya sih memang yang kulit kering itu harus lebih menjaga dengan sering pakai moisturizer gitu. Jadi dia nggak lebih mudah dehidrasi gitu. Nah kalau berminyak tetap pakai moisturizer sih, tapi dia emang nggak lebih sering muncul kerutannya. Jadi sebenarnya garis-garis halus itu nggak selalu kerutan yang kayak wrinkles ya, itu lebih kayak kerutan karena kulitnya dia kekurangan cairan. Gitu. Jadi sebenarnya bersyukur juga ya yang kulitnya agak berminyak. Sebenarnya itu tuh berpengaruh juga buat anti aging gitu kan.
Oke, berarti fakta. Oke, mitos atau fakta yang keempat. Apakah benar jenis kulit leher kita bisa nentuin lifestyle kita tuh kayak apa? Gitu. Fakta sih. Oh, iya? Karena leher sama wajah tuh sebenarnya sama. Oh. Sama-sama harus dijaga juga. Jadi misalkan kamu nggak menjaga kulit wajah, otomatis lehernya juga kurang oke. Indian kelihatannya pas udah tua, kayak umur 40-an, kulitnya biasanya lebih keriput atau apa. Kalau kamu pernah lihat tuh kayak lagi hits yang mukanya orang tuh cantik banget, tapi lehernya keriput. Iya. Itu tuh biasanya karena skip sunscreen di leher. Jadi cuma muka doang nih misalkan pakai sunscreen, tapi lehernya dilupain. Itu kan berarti lehernya nggak dapat protection kan. Terus gitu. nggak pakai skincare juga, Iya. ya udah kayak tidur aja gitu ya. Terus sebenarnya harusnya sampai sini. Oh. Gitu, biar kayak setara juga warnanya. Misalkan putihnya kulit wajah doang kan aneh juga sebenarnya gitu. Jadi leher juga tetap harus dijaga. Jadi fakta sih itu, leher ngasih lihat. Tapi sebenarnya dok, ada nggak sih treatment yang emang khusus buat kulit leher? Karena aku jarang nemuin. Ada. Oh ada. Ada. Bisa buat ngencengin, misalkan orang yang udah usia, terus dia mau lehernya yang tadi udah agak keriput jadi lebih kenceng, bisa. Oh ini kerutan di sini nih. Yang bisa ya. Bisa juga diisi, jadi kayak pakai kolagen stimulator. Gitu. Tapi jarang ya di Indonesia ini, aku jarang ini tahu, jarang kayak ditawarin atau kayak mereka tuh promosiin gitu loh si treatment itu, jarang ya. Nggak sebanyak wajah sih emang. Biasanya lebih pasien yang approach kayak, dok leher saya gini nih gitu, harus apa gitu. Jarang sih yang sadar kalau leher juga harus diperhatiin. Gitu. Biasanya juga itu karena faktor usia juga ya. Kalau yang masih muda kayaknya belum. Iya, tapi kayak belum genetik aware. juga kadang ngaruh juga sih, Cik, kayak dia lehernya garis-garis atau keriput gitu biasanya. Kalau insecure sama leher suka minta juga kayak diisi supaya lebih rata gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak lehernya ada cincinnya gitu, sebenarnya bisa nggak sih dok kayak dihilangin gitu? Kan ada yang kayak ya kerasa jadi cabi aja gitu karena ada cincin gitu di lehernya, tuh sebenarnya ada treatmentnya dok. Bisa dicoba. Bisa semangat. dicoba. Semangat. Nggak ada yang nggak Bisa. mungkin. Nah iya, harus treatment berarti. Oke, yang kelima, mitos atau fakta. Skincare yang mahal lebih efektif hasilnya dibandingkan skincare yang harganya rata-rata atau di bawah. Yang murah. Menurut aku sih mitos. Karena sebenarnya kandungan-kandungan itu kan sama. Kayak misalkan ada yang si merek A itu isinya ada BHA, terus si merek B ada BHA juga. Tapi mungkin komposisi utamanya yang kayak pencampurannya gitu yang beda-beda yang bikin dia juga mahal. Jadi sebenarnya setiap orang harus ngeliat sih isinya tuh apa, kayak personalize buat diri dia sendiri. Jadi jangan cuma dari makan iklan doang atau kayak lagi tren nih ini Racun-racun gitu ya. Jadi kayak harus lihat, misalkan kulit dia kering tapi dia pakai retinol maksa sampai kulitnya kelupas-kelupas, kan nggak boleh juga. Kayak emang pengen coba pakai retinol oke, tapi harus tahu caranya yang sandwich method. Jadi dicampur-campur sama pelembab dulu, terus retinol, terus pelembab lagi. Terus dijeda hari-harinya. Dijeda nggak kayak everyday dipakai gitu. Jadi kalau masalah mahal apa enggak itu kembali ke diri sendiri sih. Kamu butuhnya sesuai nggak sih sama yang skincare mahal itu? Gitu. Atau ada yang kayak gengsi aja, gue pengennya merek nih gitu. Bisa. Pengennya merek ini aja biar kayak glowing kayak orang-orang, tapi sebenarnya belum tentu juga yang mahal tuh cocok sama kulit dia. Bener. Gitu ya. Jadi harus sadar diri juga sih, kayak kita nih butuhnya apa gitu. Jadi jangan kemakan gengsi juga ya besties. Dan yang keenam, mitos atau fakta, stres dan polusi bisa bikin muka kita tambah lebih tua. Fakta banget. Aduh, gimana dong kalau misalnya sering naik Gojek kan kena polusi? Gimana dong dok, itu solusinya dok? Solusinya pakai helm pertama. Pakai helm, pakai masker. Nah, selebihnya apakah dengan pakai sunscreen gitu-gitu ngaruh atau gimana? Ngaruh sih. Karena kan kalau bahkan nggak naik motor aja sih, kayak naik mobil aja tuh tetap kena UV kan. Oh, iya. Itu tuh sering banget pasien aku kayak, dok tapi saya tuh nggak naik motor, saya naik mobil, tetap kena kak. Kayak kan kacanya juga nggak 100% gelap sinar, kan, ya, terus kena sinar. Bahkan kalau cek UV index nih, misalkan lagi gelap pun, lagi kayak mendung, bisa aja tuh tinggi UV indexnya. We never know gitu. Jadi lebih baik kita tetap pakai sunscreen gitu. Itu polusi ya, satu-satunya cara mungkin kalau naik motor harus pakai helm, terus rutin cuci muka. Misalkan nih sebelum berangkat, terus habis itu nyampe di tempat, kalau sempet ya
bersihin dulu mukanya Oh. gitu. Jadi dia nggak juga terjadi pengkumpulan dari polusi-polusi yang kita temuin kan di jalan. Terus kalau gitu. mau pakai ulang si sunscreennya, kita harus cuci muka dulu atau nggak apa-apa? Ya udah ditimpa aja gitu. Bagusnya sih cuci muka dulu, kayak dibersihin dulu juga supaya kan kotoran-kotoran yang nempel selama beberapa jam itu bisa hilang. Tapi kalau nggak sempet ya nggak apa-apa. Oh, oke. Gitu. Jadi emang harus rajin cuci muka sih sebenarnya dok ya. Iya. Dan ya sebenarnya cuci muka itu agak ribet buat orang-orang yang suka makeup. Betul, itu sih nggak mungkin kan masang Iya. lagi gitu. Jadi kan maksudnya kan kayak udah makeup tebel-tebel, apalagi kan misalnya jerawatan kita ada yang pengen ditutupin apa segala macam itu emang agak ribet. Cuman lebih baik cuci muka dibandingkan breakout gitu kan. Itu jadi lebih dan susah lagi buat benerinnya. Iya. Terus selanjutnya, mitos atau fakta, terlalu banyak ketawa bisa bikin kita lebih cepat menua atau malah nambah kerutan dibandingkan dengan bikin awet muda. Sebenarnya itu fakta. Kenapa fakta? Tuh kan, berarti yang punya smile lens tuh karena emang keseringan ketawa juga kan Kak? Bisa, Itu ngaruh kan? karena ekspresi. Karena kerutan tuh ada dua, Cik. Jadi ada dinamis, ada statik. Nah, dinamis itu muncul kalau kita sering berekspresi. Kayak misalkan orang-orang yang angkat alis nih, terus garis-garis. Itu kan, itu namanya kerutan yang dinamis. Nah, yang statik itu dia muncul kalau lagi diem aja. Nah, kalau misalkan kita sering berekspresi tertentu, including ketawa, berarti kan ada garis-garis atau kerutan-kerutan yang muncul. Kalau terusan dilakuin ya, kalau kita udah makin tambah usia, makin kelihatan. Gitu. Apalagi kan ada orang yang gini loh, rela nggak post di foto kayak Victoria Beckham kan dia bener-bener jarang banget senyum karena kata dia dia nggak mau ada kerutan di mukanya, nggak mau nambah-nambah kerutan gitu. Ternyata bener ya fakta. Fakta sih, tapi ya nggak gitu juga sih menurut aku. Mungkin itu tuh ekstrim. Kalau mau happy ya tetap ketawa. Cuma mungkin ekspresi tertentu aja sih yang kayak kalau kita marah, ini kelihatan nih garisnya gitu. Terus atau kita kayak ngomong kayak gitu, harusnya mungkin bisa dikurangin supaya nggak banyak garis-garis di jidat sini gitu. Kan? Terus sini. Bener. Sama sini juga sih sebenarnya kalau ketawa kan gini. Nah sini suka ada kerutan tuh kalau udah usia karena suka ketawanya ikut matanya. Tapi kembali lagi sih menurut aku senyamannya orang nggak sih kayak Mungkin beda-beda hormonnya juga kali ya Kak. Kalau hormonnya bagus juga nggak ngerti. soalnya ngaruh, soalnya udah ngaruh juga. Nggak ngaruh, tetap pembelaan. Tapi nggak apa-apa, harus tetap smile dengan ketawa. Kunci kesehatan. Iya kan, harus bahagia. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, melakukan botox itu better di usia 25 tahun ke atas? Mungkin masuknya ke better di atas ya? Iya, dari 25 ke atas. Fakta sih. Karena kalau sebenarnya botox itu kan bisa untuk memperbaiki bentuk wajah kita bisa, atau menghilangkan kerutan juga bisa. Tapi banyak juga indikasi buat lainnya. Nah, sedangkan aging itu terjadi memang di usia 25. Yang belum kasat mata. Jadi secara kita lihat, sebenarnya dia masih youthful gitu. Tapi mungkin hormonnya udah mulai turun. Kalau misalkan botox itu amannya dilakuin atas 25 tahun karena 25 tahun juga sudah lebih matang, lebih dewasa gitu. Tapi yang untuk kerutan-kerutan tergantung indikasi sih, Cik, menurut aku. Kalau dia belum terlalu ada kerutan ya untuk nunda juga nggak apa-apa. Tapi bisa juga botox kan untuk ngecelin rahang, untuk mengurangi keringat juga bisa. Oh iya? Iya, kayak orang yang tuh maksudnya gimana basket tau nggak? Basket ketek gitu, bisa disuntik botox. Oh bisa? Bisa. Tuh, berarti udah ada treatmentnya. Semangat nih. Yang kalau misalnya itu nggak cuma di ketek doang kan, bisa seluruh badan kan? Beberapa, lebih sering di area ketek sih, sama tangan, hiperhidrosis tangan yang kayak suka keringetan tanpa alasan gitu bisa dibotox. Berarti itu nggak ada hubungannya ya sama penyakit jantung. Ini tangannya basah nih, berarti lo orangnya kayaknya lo sakit jantungan deh gitu. Itu sebenarnya ngaruh juga. Kenapa? Karena kalau orang zaman dulu mungkin ngeliatnya orang yang tua, terus dia keringetan tangannya itu jantungnya kerja ekstra, jadi kayak badannya bengkak kan karena banyak cairan dalam tubuhnya, jadi jantungnya harus pompa lebih berat lagi. Biasanya dia jadi keringetan yang harusnya dia diam aja nggak keringetan, jadi kayak dia diam aja kayak lari. Nah itu sebenarnya itu sih. Jadi bukan yang kayak anak muda kayak kita tipe keringetan tangannya itu jantung, itu belum tentu. Iya, lebih berarti kayak faktor usia juga. Iya. Berarti yang tangannya yang sering keringetan itu
kalian jantungan itu tuh mitos ya. Kan sering banget, aku tuh juga sering kayak gitu, Dok. Kayak misalnya aku nonton film nih, terus di dalam bioskop tangan aku keringetan aja gitu. Terus kayak kenapa ya jantungan ya, sakit jantungan kan kayak enggak. Oh berarti emang karena si ininya aja, sistem jantungnya lagi bekerja aja gitu ya. Atau sebenarnya nggak ada ngaruh juga sih, kayak kamu lagi anxious juga suka keringetan gitu. Cuma kalau orang yang sakit jantung beneran biasanya dia ada kondisi-kondisi lain yang mengikuti, entah kakinya bengkak atau dia sesak gitu. Jadi nggak cuma tangan keringetan langsung sakit jantung gitu, enggak. Tapi bisa jadi triggernya juga ya, Dok, gejala ya. Bisa. Oke, Dok, men tadi kita udah ngomongin mitos atau fakta. Basis yang lagi nonton berarti udah tahu ya, yang tadi yang aku udah tanyain berarti banyak juga yang mitos. Terus apalagi sih selain nggak pakai sunscreen, terus ngerokok. Nah, yang aku mau tanyain, kan sehari-hari kita sering banget yang ngeliat layar. Dok, kayak misalnya kita entah itu kita main sosmed atau kita kerja, emang kerjaannya kita ngelihat layar. Misalnya kita udah pakai kacamata dan sunscreen juga, itu beneran gak sih maksudnya emang cepat ngebuat kulit muka kita tuh rusak gitu? Penelitian sekarang tuh masih belum menyatakan sih kayak blue light sama kayak UV light gitu efeknya, kayak matahari gitu. Cuma memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan dengan paparan blue light yang terus-terusan, blue light yang dari HP, dari tablet gitu-gitu, itu bisa mengurangi juga sih kerja kulit gitu. Jadi dia mengganggu lah ibaratnya. Tapi belum ada yang benar menyatakan A sama dengan B gitu, belum. Tapi ada baiknya berarti dikurangin sih. Dikurangin aja ya. Karena tapi emang bener sih, kadang pernah nggak sih, Dok, ngerasa kita keseringan main HP nih, terus malam-malam tuh kita ngerasa kayak ih kok muka gue kayak kusaman, apa itu aja? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak, belum sih. itu kayak yang udah lama gitu sih, kayak udah berulang-ulang gitu, yang lebih kronis lah. Harusnya kayak sekali terus langsung kusam sih, harusnya enggak. Penasaran aja gitu, apakah itu ngebuat muka kita gampang kerutan atau enggak? Ada resiko sih. Ada resiko ya, tapi belum ada jawaban yang pasti. Iya, secara penelitian kedokteran sampai saat ini belum. Oke. Gitu. Nah, Dok, aku tuh percaya banget ya, ngejaga perawatan kulit muka kita itu nggak cuma dari treatment doang kan, Dok, nggak dari sunscreen doang dan segala hal, pasti juga ada asupan yang dari dalam gitu ya, Dok? Iya. Kira-kira apa aja sih asupan yang seharusnya kita konsumsi sehari-hari untuk ngejaga kesehatan kulit kita? Dan yang pengen aku tanyain juga yang bener-bener bisa sehari-hari yang kita bisa makan gitu, yang kayak yang low budget, yang nggak terlalu effort gitu, yang effortless tuh sebenarnya apa sih yang harusnya kita konsumsi? Paling utama sih kita kalau bisa justru masak sendiri menurut aku. Jadi kita tahu nih kandungannya apa, bukannya jajan-jajan. Jadi kita juga bisa nakrin kan, kayak garamnya berapa, gulanya berapa, terus sayurnya seperti apa. Karena kalau kita beli di luar, kita nggak tahu sayurnya diprosesnya kayak gimana. Karena sebenarnya kulit kita itu juga ngaruh dari jenis makanan. Kayak misalkan yang high glycemic index, yang kayak gulanya tinggi, itu rentan juga untuk gangguan kulit kayak jerawat dan kawan-kawannya. Terus yang berminyak juga, kalau kita perbanyak yang serat, buah-buahan, sayur yang memang dia nggak pakai micin-micinan, itu harusnya sih memperbaiki kulit ya. Nomor 1 air putih. Air putih ya? Air putih, jadi bukan boba ya, bukan kopi susu ya. Gula itu udah di cancel aja ya? Iya, di cancel aja, tapi susah sih. Iya sih, harus yang manis-manis sebenarnya buat nge-boost mood kan. Iya bener. Cuman tuh katanya emang bener ya, kalau misalnya kita nge-cut gula, itu tuh emang sebenarnya itu tips anti-aging paling ampuh. Sebenarnya yang paling anti-aging itu tuh Mediterranean diet. Jadi dia kayak fokusnya tuh makannya yang putih-putih kayak ikan, ayam. Daging merah tuh enggak, terus gula enggak. Yang kayak emang masih apa ya, enggak banyak micin-micin dan pengawet dan pewarna gitu. Gitu. Itu sebenarnya yang memang diet yang dianjurkan untuk anti-aging. Oh, jadi yang putih-putih tuh kayak nasi? Enggak sih, lebih kayak proteinnya maksud aku. Protein. Oke, berarti ikan ayam. Ikan ayam yang nggak digoreng gitu ya. Kalau bisa Dibakar aja boleh. Bakar, di steam. Digoreng kan udah berminyak gitu. Apalagi jajan-jajanan kayak telur boleh nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin untuk kuningnya juga kita harus takrin sih, nggak terlalu banyak karena kan kolesterol. Iya. Gitu. Berarti yang putih-putih ya. Kalau untuk anti-aging. Ikan dan ayam biasanya. Tapi kalau misalnya pengganti nasi gitu ya, karbonya gitu,
makan kentang boleh nggak? Boleh. Oh, kentang. Nasi juga nggak apa-apa, tapi memang dengan takaran yang sesuai sama badan kita gitu. Kayak kalau tubuh kita itu harusnya selain kita juga nakerin dari BMI, kita kadang hitunginnya tuh juga dari kayak metabolisme kita tuh seperti apa. Ada hitung-hitungannya sih kalau nutrisi itu sebenarnya. Iya, Tapi itu mungkin untuk kesehatan badan juga kalau itu ya, buat berat badan dan lain-lain. Oke. iya. Kalau misalnya kulit tuh emang itu sih intinya ya, tadi makannya harus yang putih-putih, no goreng, no gula. Yes, susah banget tapi No no goreng, jajan no gula. berarti, no Iya. micin. Oh, no micin. Iya. Nah, Dok, kalau tadi kan ngomongin si anti-aging ya. Kalau untuk glowing gitu, untuk mencerahkan, kira-kira asupan yang harusnya kita makan tuh apa aja? Kalau mencerahkan bisa tindakan juga sih Oh, utamanya. iya harus emang tindakan tuh lebih cepat sih. Tapi kalau dari dalam mungkin makanan yang buah-buahan dan berserat juga sama sayur. Oh, pokoknya intinya semua sayur ya, Sama sayur, air sih. buah, air. Air putih ya. Dan kalau misalnya minum smoothies gitu boleh nggak sih, Dok? Boleh. Oh, jadi kalau misalnya nggak mau buah yang gede-gede, ya udah di smoothies aja gitu Iya, ya. biar lebih enak juga kan. Oke, berarti sebenarnya nggak beda jauh sama si anti-aging ya, si glowing itu. Nah, kalau misalnya dari skincare nih, Dok, kira-kira tuh ada nggak sih satu kandungan aja yang sebenarnya ini tuh harusnya banyak orang yang tahu gitu ya, karena ini bisa nge-boost muka kalian supaya lebih glowing, lebih cerah gitu. Ada nggak sih, Dok? Kalau satu aja menurut aku nggak bisa bilang ada sih, karena kembali lagi kayak kulit orang tuh personalized kan. Setiap orang punya kulit yang beda-beda. Tapi kalau untuk anti aging yang udah terkenal itu pakai retinol memang. Oh, retinol. dia- Berapa persen, Dok, itu kalau retinol? Apa berapa persen aja? Harus dicoba di kulit sih. Oh. Jadi kayak kalau personal experience aku ya, kayak aku pakai nggak bisa yang terlalu tinggi karena kulit aku sensitif. Tapi aku pakai yang kadar rendah, terus aku sandwich pakainya, pakai pelembab, terus retinol, terus pelembab lagi Oh, gitu. jadi nggak bisa ya, cuman retinol aja udah pakai nih biar putih, nggak bisa ya, Nggak Dok, ya? bisa, jadi harus dicoba sih emang. Kalau emang takut, biasanya aku saranin pasien itu coba di leher dulu. Jadi nggak langsung di muka. Kalau leher kan coba sedikit aja, misalkan satu slice gini, terus kita coba malam, oke nggak? Terus kita coba lagi besoknya. Kalau oke, baru kita cobain di kulit wajah. Jadi nggak terlalu langsung ke wajah. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba si retinol gitu ya, yang best ingredients ini, kalian coba dulu di leher, terus baru naik ke atas ke kulit muka, terus pakainya juga di jeda harinya gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, berarti itu ya tadi tips untuk anti aging dan glowing. Memang harus konsumsi buah, air. Air tuh 2 liter sehari, Dok, atau berapa? Minimal Enggak sih, 1,5 lah, 1,5 liter. 1,5 liter air. Kopi gimana, Dok? Kalau Kopi sebenarnya nggak agak, ya itu masih perdebatan ya. Aku pun juga minum kopi sih. Oh, Cuma ya, iya. yang penting kadarnya cukup aja sih, nggak yang kayak minum 5 gelas dalam sehari gitu. Ini ngantuk banget nih kali ya, 5 kali dalam sehari. Oh, jadi sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi emang sugar dan juga goreng-gorengan itu harus di-cut supaya kalian tetap awet muda gitu dan tetap glowing. Bisa interest ke anti aging ini apa yang memotivasi? Motivasi aku untuk jadi dokter pun sebenarnya dari keluarga. Oh iya. Kayak kalau yang anti aging itu aku ngeliat dari eyang aku sih. Sekarang eyang aku umurnya udah 95, masih sehat, masih cantik, masih bisa ngobrol sama kita semua. Nah itu apa ya? Karena eyangnya juga cukup terkenal di Indonesia nih, dan pastinya kalian juga penasaran tipsnya eyangnya Kusuma Putri bisa awet muda dan punya cucu juga secantik ini, bisa ngejaga dirinya. So jangan lupa nonton part 2 kita. Bye.